Halo guys, welcome lagi sama aku Ajis di channel Z30S dan kali ini aku bakalan ngasih ngasih review atau enggak penjelasan yang lebih tepatnya ya. Apa itu perbedaannya UQ sama Topatsu buat pemagang yang di Indonesia, lebih tepatnya pekerja yang di Indonesia lah. Mungkin kalau buat senpai-senpainya juga udah pada tahu itu apa itu namanya UQ atau yang namanya Topatsu. Nah, aku bakal ngasih penjelasan nih buat teman-teman yang mau bekerja ke Jepang ataupun jadi pemagang di Indonesia, pemagang di Jepang ya. Pertama itu sebenarnya hari ini aku tuh Yukio teman-teman yang pengen magang di Jepang ataupun bekerja di Jepang Tokutegino, Engineer, ya itu silakan silakan aja. Yukio itu udah udah jadi kewajiban yang harus diambil pekerja di Jepang. Pekerja asing yang ada di Jepang. Nah, buat pekerja Jepang sendiri juga dapat, tapi ada bedanya, guys. Kalau pekerja asli orang Jepang ambil UQ itu maksimal tuh sekitar dapat 12 atau enggak 15 ya untuk 1 tahun kerja untuk selama 1 tahun. Jadi ambil cuti itu selama 1 tahun tuh untuk orang asli Jepang itu mendapatkan sekitar 12 atau enggak sampai 15 lah, sekitar segitu. Nah, kalau buat pemagang, orang asing yang bekerja di Jepang itu mendapatkan 10 hari 10 hari 10 hari kewajiban ambil cuti dalam setahun. Nah, Bang Ajis, misal ada pertanyaan nih, Bang Ajis kalau cutinya diambil per bulan tuh boleh? Boleh, boleh. Tak kebanyakan dari perusahaan ataupun dari pabrik yang kalian kerjakan tuh maksimal cuti tuh misal sebulan sekali kayaknya. Kalaupun kalian pengen gabungin 10 hari jadiin selama setahun tuh jadiin dalam 1 bulan gitu loh. Boleh sebenarnya, cuma kalian tuh harus konfirmasi dulu guys ke hanco kalian, ke leader kalian ataupun ke pimpinan perusahaan kalian. Jadi sebelum kalau pengen jadiin satu tuh sebenarnya boleh, cuma satu bulan atau 2 bulan tuh harus konfirmasi dulu, boleh nggak diambil diambil gini. Misal kalian pengen pulang ke Indonesia, mungkin ada kepentingan yang ada di Jepang, kalau nggak kalian pengen jalan-jalan ke Tokyo mungkin, itu pun boleh sebenarnya. Cuma kalian harus konfirmasi dulu dan kalian bisa lihat sendiri ini ini tuh hari ini tanggalnya kelihatan nggak? Nih, tanggal 10 hari Senin, Februari nih. 10 Senin, aku tuh hari ini UQ guys, cuti, UQ cuti. Nah, kemarin itu sebenarnya hari Jumat itu tuh karena apa ya? Karena aku sakit gigi gara-gara musim dingin yang nggak selesai-selesai di sini. Aku tuh ambil topatsu. Nah, bedanya topatsu sama sama UQ itu apa Bang Ajis? Nah, gini guys. Kalau UQ itu tuh biasanya H-7 kalian bisa nulis atau konfirmasi ke leader kalian, aku mau tanggal segini mau UQ mau ambil cuti. Nah, dari leader kalian tuh pastikan tanggal segini tuh biasanya ada yang libur nggak, lainnya repot atau nggak, lainnya ada banyak pesanan atau nggak. Kalau misalnya nggak ada pesanan bisa langsung di ACC. Kalau nggak, mungkin kalian bakal dikonfirmasi dulu hari ini lagi banyak pesanan bisa nggak diganti hari. Nah, itu bedanya UQ. Nah, kalau Topatsu itu misalnya kalian ada hal yang mendadak nggak bisa masuk kerja. Nah, Topatsu sendiri itu masuknya ke UQ. Bukan berarti kalian nggak digaji. Gini, kalau UQ kalian masih ada, misal dari 10 kalian masih ambil 3, terus misal di hari tanggal 7 ini kalian nggak bisa masuk dengan alasan yang emang sakit, mungkin emang sakit gigi, mata, apa bukannya sakit lah, yang nggak bisa memungkinkan buat kalian kerja. Nah, biasanya kalian bisa langsung mengabari ke pimpinan kalian guys, leader kalian, buat buat ngabarin, maaf, hari ini aku nggak bisa masuk kerja, aku mau ngambil topatsu. Nah, Topatsu sendiri ini ngambilnya ke UQ, ambilnya ke UQ. Jadi kalau misalnya kalian masih 3, kalian mau Topatsu di hari ini, nah itu bakalan ngambil ke UQ ini. Jadi itu kan kalian tetap digaji gitu. Dan ketepatan aku baru hari Jumat kemarin ambil Topatsu. Aku juga baru tahu dari senseiku. Aku kan ngabari senseiku, soalnya dia kan Suyaku yang ada di perusahaanku kan. Sensei maaf, jam 4 pagi kalau nggak salah, jam 4 pagi itu aku jam 4 pagi itu aku kebangun.
Ngilu banget gigi anjing. Seriusan ngilu 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 nggak ngilu banget. Gara-gara musim salju. Musim salju nggak itu, dan aku ketempatan sebagai pemagang tuh PP itu jalan kaki di musim salju, badai salju semacam itu. Jadi otomatis orang Jepangnya sendiri tuh memaklumi kalau kalian tuh emang sakit gigi di Jepang itu hal yang fatal gitu loh. Nah, kalian buat kalian ah eh aku sensor nih kan. Ah, itu sebagai bukti aja ya. Mending anjir, sakit ini masih agak jalan tapi udah nggak apa-apa sih. Udah aku minumin obat. Mungkin karena hari ini aku yuk besok aku mulai masuk kerja dan itu bakalan bisa di ACC kalau orang Jepang sendiri tuh menghargai kalian gitu. Kalau misalnya kalian emang nggak bisa melakukan buat kerja dan kalian sakit sampai misalnya sakit gigi, kalaupun kalian sakit demam ataupun sebagainya, bukan beralasan yang sebagainya ya, bukan alasan-alasan yang kayak aku nggak mau kerja, pusing kepalaku, aku malas kerja gitu, enggak ya. Kita hindari hal-hal negatif kayak gitu ya. Kita kerja di Jepang tuh buat buat nyari uang, buat uang. Kalau kalian pengen uang kalian berkah ya, kalian jujur aja gitu. Buat alasan-alasan tentu kan jujur aja. Kalaupun banyak orang yang nggak apa, misalnya ada orang yang nggak percaya alasan kalian, ya udah nggak apa-apa. Kan kalian izinnya ke orang Jepang kan, bukan ke sesama sesama orang Indonesia kan, maksudnya gitu loh. Ataupun sama teman-teman kalian lah yang wah orang ini cuma alasan doang nggak mau kerja padahal males. Nggak, itu nggak usah kalian dengerin. Kalau leader kalian atau orang Jepangnya udah nggak sase ya kalian udah bodo amat lah masalah hal kayak gitu, kalian senyumin aja. Nah, buat teman-teman untuk yang mau jadi pemagang Indonesia, aku saranin, oh ya, sebelum aku saranin, aku bakalan ngasih tips buat kalian ya untuk yang mau kerja ke Jepang atau menjadi pemagang di Indonesia, pemagang yang ada di Jepang. UQ sendiri itu ada syaratnya, guys. Selama kalian mulai bekerja, selama kalian mulai pertama kali bekerja di Jepang ataupun di perusahaan Jepang ya maksudku ya. Nah, untuk syarat mendapatkan UQ itu kalian harus selama 6 bulan, kalau nggak sampai 6 sampai 8 bulan lah. Ya 6 bulan lah kayaknya ya. Itu kalian harus absen terus, guys. Absensi terus tiap hari, harus rajin, nggak boleh telat. Eh, telat boleh ya kalau ada alasan, mungkin lebih kayak nggak masuk dengan alasan-alasan nggak tentu ataupun sebagainya. Dan selama 6 bulan itu kalian harus bener-bener rajin, disiplin, menjaga kepribadian menjadi lebih baik lah, mungkin disiplin lah ya, aku nyebutnya disiplin aja ya. Dan selama 6 bulan kalian bakalan ditentuin nanti ada absensinya di situ. Nah, buat leader kalian sendiri, nanti setelah itu bakalan dapat kayak buku kuning kalau nggak salah. Buku kuning apa ya? Pokoknya buku kuning itu buat ngisi UQ kalian sendiri, guys. Cuti kalian sendiri. Nah, yang nge-ACC untuk UQ kalian sendiri itu leader kalian. Nah, leader kalian tuh bakalan konfirmasi kalau udah nge-ACC, nah nanti bakalan nyalur ke kantor, orang-orang kantor. Nah, nanti kalian tetap tetap hitungannya masuk cuti dan digaji 8 jam kerja, 8 jam kerja. Cuma sebagian, kalau aku kan di pabrik, pabrik. Cuma kalau di sebagian pabrik itu ada bagian-bagian tertentu yang emang setiap hari tuh sibuk dan nggak memungkinkan untuk suruh ambil cuti, dengan syarat kalau kalian nggak ada kepentingan banget, nggak penting-penting banget ngambil cuti, mungkin nggak bakalan di ACC sama leader kalian. Cuma kalau emang kalian penting banget kayak ada urusan mau pengen bikin apa ini itu di Jepang ataupun segala macamnya, ngurusin ngurusin surat ini itu bakalan boleh aja gitu loh. Cuma kalau di pabrik itu ada syarat ketentuannya bagian kalian tertentu, guys. Aku nggak tahu ya kalau di Genba ataupun di itu ya, aku nggak terlalu tahu kalau di Genba. Cuma kalau di pabrik, yang aku rasakan selama 1 tahun ini, aku kan udah 1 tahun, hampir masih 11 bulan ya. Aku datang sih bulan 3, jadi ya habis 1 tahun lah. Aku tahun kemarin, guys. Dan 1 tahun ini aku di sini di pabrik itu, di pabrik udah 1 tahun, aku kerja 6 bulan, aku dapat UQ 10 hari, dan untuk hari ini aku total masih ambil 4, sisa 6, sisa 6. Dan kalau di Jepang
resetnya UQ atau cuti itu setiap bulan 4. Jadi bukan bulan 1 kayak di Indonesia, kalau kayak di tempat tinggal atau di negara kita ya, kalau setiap reset cuti itu setahun sekali di Januari. Nah, kalau di Jepang itu bulan 4. Nah, gimana kalau misalnya masih sisa 6, terus ini hangus nggak Bang Ajis gitu? Hangus nggak Bang gitu? Nggak. Soalnya kemarin aku udah konfirmasi ke dua senseiku Suyaku yang ada di di pabrikku ya, Indonesia, di pabrikku ya, bekerja di pabrikku sebagai Suyaku atau koordinasi untuk pemagang yang Indonesia. Itu nggak bakalan kehapus, guys. Itu nggak bakalan kehapus. Cuma kalau mungkin dari perusahaan kalian ataupun kebijakan-kebijakan perusahaan kalian yang berbeda, mungkin aku juga nggak tahu ya. Cuma kalau di pabrikku sendiri, itu nggak bakalan kehapus. Itu nambah ke tahun selanjutnya, ke bulan selanjutnya. Jadi otomatis misalnya 6, ya jadi otomatis kalian bakalan ngambil ke tahun selanjutnya yang bakalan nambah. Jadi total 16 kalau tahun depan gitu. Cuma Bang Ajis kalau misalnya saya terus nambah terus kau ambil sebulan gitu boleh nggak? Nggak tahu ya. Cuma kalau misalnya kayak gitu lebih lebih kebijakan perusahaan kalian sendiri gitu. Lebih ke perusahaan kalian sendiri kebijakannya gimana, ngebolin atau enggak. Kalau misalnya ngebolin ya silakan aja kalian ambil dalam 1 bulan full gitu mungkin. Tapi kalau misalnya kalian kalian nggak, kalian apa, kebijakan perusahaan kalian nggak memungkinkan untuk kalian diberikan cuti selama 1 bulan full, mungkin nggak bisa gitu. Dan kalian harus ngambil 1 bulan sekali mungkin, misal, atau enggak sebulan 2 bulan sekali gitu bisa. Tapi kebanyakan dari pemagang Indonesia, dari teman-temanku sendiri tuh ngambilnya tuh sebulan sekali guys, sebulan sekali. Jadi setiap bulan tuh mereka ngambil. Nah, kebanyakan musim salju, badai salju kemarin itu banyak banget yang Yukio, banyak banget yang Yukio. Soalnya gimana ya, kalau dihitung-hitung kita nggak mungkin buat naik sepeda, jadi otomatis jalan kaki. Yang aku videoku yang kemarin, yang kalau kalian scroll di bawah itu pasti ada pulang pergi perusahaan jalan kaki di badai salju. Itu kalian bisa melihat sendiri, memang cuacanya tidak memungkinkan buat kalian gitu. Mungkin kalau Yukio kalian masih ada ya silakan aja gitu Yukio. Kalau Topatsu sendiri tuh kalau misal kalian sakit tidak memungkinkan buat masuk kerja, kalian konfirmasi ke tim leader kalian di ACC ya ambilnya ke tetap Yukio dan kalian tetap digaji gitu. Tetap digaji guys. Dan itu perbedaannya di Indonesia sama di Jepang ya, perasaan ya kalau kalian ambil cuti ya. Cuma aku nggak tahu sendiri kebijakan Indonesia terbaru buat pabrik-pabrik yang mengutamakan hak-hak pekerjaannya ya. Aku nggak terlalu udah nggak ngikutin info lagi berita-berita sekarang. Cuma kalau yang aku rasakan sekarang, kalau Indonesia sama Jepang ambil cutinya itu memang beda gitu. Emang beda banget, dan itu buat kenyamanan kalian sendiri. Kalau kalian pengen jadi pemagang di Jepang ataupun Tokyo Gino, bahkan engineer sekalipun, ya silakan aja. Itu hak kalian yang udah dipastikan dengan syarat kalian pertama kali sampai sini 6 bulan harus full kerja tanpa harus tidak masuk dengan alasan-alasan tertentu gitu. Dan itu hak kalian gitu loh. Jadi buat teman-teman kami yang pengen kerja ke Jepang, saranku sendiri kalian harus lihat kontraknya guys. Atau enggak mungkin buat teman-teman yang mau wawancara, buat wawancara ya, bisa tuh dijadiin soal buat penguji orang Jepangnya. Itu nilai plus guys. Orang Jepang tuh saat wawancara tuh kan itu pimpinan ya. Itu bakalan lihat kalian, keaktifan kalian, dan itu bisa buat pertanyaan poin plus mungkin. Misal ke orang Jepangnya atau pimpinan perusahaannya, mungkin kalian pengen untuk pemagang Indonesia, misalnya apa Yuku yang diberikan itu beberapa hari. Nah, mungkin itu lama bekerja di perusahaan gitu. Kalian mungkin itu bisa menjadi pertanyaan poin plus. Soalnya orang Jepang tuh demen kalau kalian aktif daripada pasif. Waktu aku wawancara juga dulu tuh juga gitu, dan bahkan rambutku ini sampai gundul aja. Ku gundul ya. Sampai tampilan yang lainnya rambutnya masih agak panjang atau udah dicukur rapi. Cuma kan orang Jepang sendiri waktu awal kan melihat penampilan kalian, usahakan rapi lah. Walaupun kalian nggak potong gundul, setidaknya rapi gitu. Soalnya di beberapa LPK yang aku dulu tempatin tuh nggak sampai harus gundul juga gitu loh. Soalnya kan aku swasta, bukan negeri.
Jadi ya kebijakan swasta kan beda dengan negeri gitu. Gak sih, ya itu aja. Dan untuk teman-teman yang pengen request, misal suruh aku jelasin hal ini yang ada di Jepang soal gaji ataupun soal soal apapun itu, mungkin kalian bisa request guys. Senpai, pai ya. Kalau di Jepang sendiri tuh sebutnya pai. Halo pai gitu, halo pai. Aku kan masih tahun-tahun jadi masih junior lah. Mungkin dari teman-teman ada yang udah 3 tahun lebih, ada yang 5 tahun lebih, bahkan 10 tahun lebih. Silakan aja. Buat teman-teman yang mau tanya ataupun pengen aku buat konten sesuatu yang ada di Jepang, silakan aja komentar. Nanti kalau aku senggang ataupun aku nggak kerja kayak Yukio hari libur, mungkin aku buatin kontennya kayak semacam ini. Jadi kita kayak sesi tanya gitu. Dan buat teman-teman yang belum puas dengan penjabaranku atau penjelasanku nih, kalian bisa langsung cek IG ku guys. IG ku ada di channel linknya. Kalian bisa tanya aja kalau misalnya aku senggang atau libur, aku mungkin bakalan jawab. Tapi kalau memang aku kerja, bakalan aku nanti bilang aku bakalan slow respon. Astaga ngomong slow respon. Nah ini agak cenat-cenat soalnya gigi gue agak sakit guys. Sorry guys, sakit aja. Makanya beberapa hari dari Jumat kemarin aku mitopatsu sakit di. Ya, kalau buat teman-teman yang pengen Sasi tanya jawab ataupun kurang jelas penjelasanku atau mungkin pengen dibuatin video kayak penjelasan khusus kayak kayak gini Yuku ataupun Topatsu, kalian bisa tuh komentar ataupun request di IG ku gitu. Di IG ku ya. Dan silakan aja. Dan aku bakalan buatin kalau emang senggang ataupun enggak dalam keadaan bekerja. Oke, okay? Thank you guys buat buat penjelasan tentang Topatsu dan Yukio. Dadah.